Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya Pastor Tommy Ringo mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk saat teduh bersama, berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai acara saat teduh bersama kita, mari kita akan nyanyikan lagu Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sebelum kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita tundukkan kepala dan kita sepakat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru Kau curah limpahkan atas hidup kami, sehingga kami dapat bangun pagi, dapat Engkau berikan kesempatan menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu dan menikmati kebenaran firman-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus, urapi kami sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, menyembah, dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setia-Mu yang Kau curah limpahkan atas hidup kami sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dan mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, ajar-ajari kami, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu tepat seperti apa yang Kau nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 29 ayat 15. Dan saat ini saya rekam secara siaran langsung, tapi saya kurang tahu apakah ini masih bermasalah lagi, karena untuk selama 2 hari ini dia selalu bermasalah. Karena saat ini saya sedang ada di Bandung, jadi ini adalah siaran langsung live dari Bandung. Baik ya. Nah, firman Tuhan tertulis di dalam kitab Yesaya 29 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Itu terjemahan
baru. Sedangkan kalau kita baca saudaraku, dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, celakalah orang yang berusaha menyembunyikan rancangannya dari Tuhan. Mereka bertindak dengan diam-diam dan menyangka tak seorang pun melihat atau tahu apa yang mereka lakukan. Dan kalau di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Celakalah orang-orang yang berusaha menyembunyikan rencana mereka terhadap Tuhan, yang mencoba menutup-nutupi apa yang dilakukan mereka dari mata Tuhan. Allah tidak dapat melihat kita. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 29 ayat 15 dikatakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Nah, di sini jelas sekali dikatakan bahwa celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Padahal kita ketahui bahwa tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Karena Dia adalah Maha Tahu. Dia adalah Maha Tahu. Dan ada beberapa alasan mengapa kita menyembunyikan dalam-dalam rancangan kita terhadap Tuhan. Yaitu alasan yang pertama itu mungkin ada ketidakjujuran. Kita akan melakukan suatu hal yang dalam tanda kutip tidak jujur. Sehingga akhirnya apa? Kita melakukannya yaitu Tuhan tahu kok saya ini kan manusia, begitu kan. Sehingga akhirnya semua orang melakukannya kok, masa saya tidak melakukannya, kan begitu kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita inilah yang sering sekali kita sembunyikan dari Tuhan. Karena ada motivasi yang tidak benar dari apa yang akan kita lakukan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita menyembunyikannya dari Tuhan. Itu dia. Tetapi ada lagi alasan berikutnya saudaraku, mengapa kita menyembunyikan rancangan kita terhadap Tuhan. Karena kadangkala kita merasa kita tidak mau merepotkan Tuhan. Kita alasannya masa hal sederhana, hal yang mudah, hal yang sepele, masa saya harus melibatkan Tuhan gitu kan. Masa hal-hal yang remeh-temeh saya libatkan Tuhan seperti itu. Nah, saudaraku, kembali lagi ingat, Tuhan itu bukan manusia. Dia tidak bisa direpotkan oleh hal apapun. Karena apa? Karena Dia adalah Maha Kuasa. Dia adalah Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, saudaraku, sehingga Dia tidak bisa kita repotkan. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam acara saat teduh bersama. Karena dengan dekat dengan Tuhan kita tenang, saudaraku. Saya mau jelaskan bahwa Tuhan itu mau kejujuran kita. Tuhan itu mau kerendahan hati kita. Jadi ketika kita punya rancangan, ayo mari kita datang kepada Tuhan. Bukan seperti seseorang yang telah menyiapkan proposal lalu menyerahkan kepada para donatur, kepada atasannya. Tetapi mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam hal setiap rancangan kita. Kita beritahukan kepada Tuhan apa-apa saja. Kita berdiskusi, kita berdialog dengan Dia. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa kita. Karena Dia Bapa kita, makanya kita berdialog. Bahkan Yesus sendiri berkata, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Nah, karena kita juga sahabat Yesus Kristus, adalah hal yang lumrah ketika kita berbagi kisah, berbagi rencana, berbagi rancangan kepada sahabat kita. Adalah lumrah, adalah hal yang wajar ketika kita meminta nasihat kepada sahabat kita. Begitu juga dengan Tuhan. Oleh karena itu jelas-jelas sekali dikatakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Jadi mulai hari ini ayo kita tidak boleh melakukan rancangan kita itu punya motivasi terselubung, punya niat yang tidak jujur,
punya niat yang tidak tulus, kita tidak boleh melakukan lagi. Karena apa? Tuhan Maha tahu, Maha melihat apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita jangan lagi menyembunyikan rancangan kita terhadap Tuhan. Walaupun itu hal yang sederhana menurut perkiraan kita, menurut opini kita, hal yang sederhana, hal yang sepele, hal yang gampang, hal yang mudah, hal yang remeh-temeh, kita tetap mau harus bercerita kepada sahabat kita. Karena Yesus adalah sahabat kita. Yesus sendiri yang berkata bahwa kita adalah sahabatnya. Oleh karena itu kita mau bercerita kepadanya ketika kita merencanakan rancangan-rancangan kita kepada rancangan-rancangan kita dalam kehidupan kita, kita ceritakan kepada sahabat kita, yaitu Yesus. Walaupun hal itu hal yang sederhana. Makanya saudaraku, firman Tuhan jelas-jelas sekali berkata, itu di dalam Yakobus 4 ayat 13, itu jelas-jelas dikatakan bahwa, kita akan baca sama-sama ya, Yakobus 4 ayat 13 dikatakan demikian. Judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, di sini saudaraku, boleh kita punya perencanaan yang matang. Kita punya kalkulasi yang akurat. Tetapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan, Tuhan katakan apa? Kita ini memegahkan diri dengan kecerdasan kita, memegahkan diri dengan kalkulasi kita. Kita memegahkan diri dengan apa? Dengan kemampuan kita menganalisis. Dan Tuhan bilang itu apa? Itu adalah congkak. Dan Tuhan bilang, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, oleh karena itu apa tadi dikatakan? Dikatakan seharusnya kita berkata apa? Di ayat yang ke-15 dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, lihat, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, saudaraku, sahabat Yesus Kristus, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di acara saat teduh bersama ini, karena hanya dengan dekat dengan Tuhan kita tenang, untuk tidak lagi menyembunyikan rancangan kita dari Tuhan. Kita tidak lagi ada rahasia terhadap sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mau bercerita, bukan sudah merencanakannya dan setelah itu jadi proposalnya, lalu kita serahkan kepada Tuhan, lalu katakan, Tuhan berkati ini ya proposal saya, ini sudah saya buat, ini pakai acara doa, pakai puasa, sudah saya hitung, saya sudah kalkulasikan, begini, tolong berkati ya Tuhan. Tidak seperti itu saudaraku, tidak. Jadi dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap rancangan kita, ketika kita sedang menyusunnya, mari libatkan sahabat kita yaitu Yesus Kristus. Kita membangun komunikasi, kita bergaul dengan dia. Kita tanya kepadanya, Tuhan kalau saya lakukan begini gimana menurutmu? Kalau saya melakukan begini bagaimana menurutmu? Jadi kita benar-benar melibatkan dia. Bahkan ketika hal itu kelihatannya sepele, sederhana, remeh-temeh, mudah, gampang kita lakukan, tetap kita bertanya kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan apa? Kita rendah hati. Kita benar-benar mencintai dia sebagai sahabat. Karena tidak ada rahasia antara kita dengan sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi doa saya kepada umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, mulai hari ini jangan lagi sembunyikan rancanganmu terhadap Tuhan. Jangan sembunyikan lagi.
Mulai hari ini lakukanlah yang tulus. Lakukanlah yang benar. Jangan ada motivasi terselubung. Jangan ada tipuan. Jangan ada ketidakjujuran di setiap rancangan-rancangan kita. Sehingga kita sembunyikan dari Tuhan. Dan yang kedua, jangan karena itu sederhana, sepele, mudah dikerjakan, sudah dapat kita kalkulasikan. Dulu kita pernah melakukan hal tersebut. Jadi akhirnya apa? Hal sekarang juga pasti berhasil lah dengan cara yang sama. Karena dengan cara yang sama, waktu masa lalu ketika saya lakukan berhasil, ya tentu zaman sekarang juga akan berhasil. Belum tentu saudaraku. Beda zaman, beda pendekatan. Beda zaman, beda strategi. Beda situasi, beda strategi. Oleh karena itu kepada jemaat Tuhan, ayo kita mau melibatkan Tuhan. Kita tidak lagi menyembunyikan rancangan kita dari Dia. Kita mau ungkapkan, kita mau ceritakan kepada Dia. Hal sepele, bukan setelah jadi proposal langsung kita serahkan kepada Tuhan, bukan. Tetapi dalam setiap tahap perencanaan, dalam tahap rancangan dari apa yang akan kita lakukan, kita sudah bercerita kepada sahabat kita. Kita sudah meminta masukan, nasihat kepada sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa saudaraku? Ketika itu terjadi, percayalah. Karena apa? Banyaklah rancangan manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang berhasil. Amin. Renungan pagi di saat teduh bersama ini kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mulai hari ini jangan sembunyikan lagi rancanganmu dari Tuhan, karena Dia Maha tahu, Dia maha melihat. Jangan lagi ada tipu sana, tipu sini. Jangan lagi ada kecurangan. Jangan ada lagi istilahnya saudaraku ketidakjujuran dari hal-hal yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, jangan sembunyikan rancanganmu. Karena rancangan itu, apa yang akan kita lakukan itu sederhana, sepele, mudah, gampang dilakukan. Pernah kita lakukan dan berhasil, dan juga kita ingin melakukannya juga sekarang. Jangan. Jadi mulai hari ini, mulai dari tahap penyusunan rancangan kita sudah libatkan sahabat kita, sudah berdiskusi dengan sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika kita berdiskusi dengan Dia, Dia adalah Maha Kuasa, Dia adalah Maha Tahu. Percayalah, rancangan kita ketika itu hasil diskusi, hasil inspirasi, hasil diskusi dengan sahabat kita Yesus Kristus, maka rancangan kita akan berhasil. Dan itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang membuat kita tetap rendah hati dan tidak congkak. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Nyanyikan lagu ini lagi. Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona. Nanti kita akan berdoa bersama, mengakhiri saat teduh bersama. Karena hanya dekat dengan Allah kita tenang. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku
perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari kita akhiri pertemuan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dan mengubahkan hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, apabila kami menyembunyikan rancangan kami terhadap Engkau. Padahal Tuhan Yesus, hebat apapun kami menyembunyikannya, pasti akan ketahuan karena Engkau adalah Maha Tahu, Engkau Maha Melihat Bapa. Tuhan Yesus, mulai hari ini Bapa, kami akan melakukan segala bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami dengan tulus, dengan jujur. Tidak ada intrik-intrik, tidak ada tipuan-tipuan Bapa. Kami mau Bapa melakukan terbuka terhadap Engkau. Kami mau terbuka dengan Engkau. Yang berikutnya juga Tuhan, kami juga Bapa mulai hari ini, kami juga Bapa hal-hal yang sederhana juga, hal-hal yang sepele menurut ukuran kami, hal-hal yang biasa kami kerjakan. Kami juga Bapa mau bercerita kepada Engkau. Kami akan tetap Bapa berkonsultasi dengan Engkau. Karena itu Bapa, salah satu tanda Engkau katakan bahwa kami Bapa tidak memegahkan diri. Itu tanda bahwa kami tidak congkak, yaitu kami melibatkan Engkau. Karena Engkau sahabat kami. Oleh karena Tuhan Yesus, setiap rancangan-rancangan kami, baik itu hal yang sederhana, hal yang sulit, hal yang gampang, bahkan hal apapun Bapa, kami mau berdiskusi, berkonsultasi terlebih dahulu terhadap Engkau. Mulai dari tahap penyusunan sampai dalam tahap pelaksanaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mau beraktivitas. Tuhan tuntun, Roh Kudus pimpin setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu selaras, seirama dengan keinginan dan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini berhasil dan beruntung berkat kemurahan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami akhiri saat teduh bersama dari kota Bandung ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Ini saya lakukan jam 5 subuh dari kota Bandung. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.